Assalamualaikum, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, silakan Saudara Fenki. Silakan Saudara Fenki Suwito. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami kelompok 2 akan menyampaikan seminar hasil dari kelompok kami, yaitu yang pertama visi dan misi rumah sakit, yaitu visi menjadi rumah sakit yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan, pendidikan, dan penelitian menuju rumah sakit berkelas dunia tahun 2025. Untuk misinya yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pangan. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring yang luas. Terus yang ketiga yaitu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Untuk yang keempat yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegrasi, dan memiliki budaya kerja. Terus meningkatkan kinerja layanan, profesionalisme, dan meningkatkan kesejahteraan perawat dan pegawai. Untuk implementasi yaitu berdasarkan data pengkajian ruang sebelum dilaksanakan POA, penerapan standar asuhan keperawatan ruang perawat pelamboyan berada pada angka 20% sampai 75%. Terus berdasarkan rencana kegiatan atau plan of action yang telah disusun, maka pelaksanaan dan evaluasi kegiatan menurut masalah sesuai pengkajian di ruang pelamboyan Rumah Sakit Pelita Harapan. Terus adapun pelaksanaan kegiatan yaitu implementasi dilakukan selama 10 hari yaitu pada tanggal 12 Juli sampai 21 Juli 2021. Di bawah ini merupakan hasil dokumentasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan plan of action yaitu yang pertama yaitu hasil implementasi instrumen A, penerapan standar asuhan keperawatan ruang rawat. Yang pertama yaitu evaluasi. Yang pertama pada format tertulis identitas pasien lengkap yaitu dengan jumlah 18.
Terus pencatatan data dikaji sesuai dengan pedoman pengkajian dan pemberian tanda checklist sesuai dengan kontak yang disediakan, itu 16. Terus data dikaji dan pasien masuk sampai pulang, itu ada 17. Pengkajian risiko jatuh dilakukan, yaitu ada 17. Pengkajian kebutuhan edukasi dilakukan, ada 16. Masalah dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara status, itu ada 18. Terus bila belum di atas. Kak Franky bisa langsung ke kesimpulannya. Kajian sampai dengan implementasi dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan atau peningkatan instrumen dinilai dari instrumen A, penerapan standar asuhan keperawatan ruang rawat flamboyan dengan total hasil akhir dari hasil pengkajian 66 sampai 85%. Terus B, diagnosa awal 68 sampai 81%. C, rencana tindakan awal 68 sampai 86%. Dan D, tindakan keperawatan 66 sampai 80%. Terus untuk evaluasi awal yaitu 67% sampai 82%. Dan F, catatan perawatan awal 73 sampai 90%. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya perubahan yang lebih baik setelah dilakukan implementasi keperawatan dengan faktor pendukung dalam penyusunan SAK, yaitu adanya dengan dukungan dari Karu PN, AN di ruang pelamboyan, tersedianya literatur tentang SAK, tersedianya format asuhan keperawatan, dan adanya sosialisasi penulisan asuhan keperawatan. Untuk instrumen B, penerapan standar asuhan keperawatan di ruang rawat. Yang pertama yaitu dari hasil implementasi penerapan SAK dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan atau peningkatan instrumen B, penerapan standar asuhan keperawatan ruang rawat flamboyan dengan total hasil akhir dari hasil implementasi 80-95%. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya perubahan yang lebih baik setelah dilakukan implementasi keperawatan dengan masalah prioritas yang diangkat adalah perawat belum optimal dalam melakukan komunikasi terapeutik terhadap pasien di ruang flamboyan. Untuk selanjutnya yaitu instrumen standar asuhan keperawatan. Dari hasil instrumen C dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan atau peningkatan instrumen dari 5 poin dinilai dari instrumen C, penerapan standar asuhan keperawatan yang ruang rawat flamboyan, total hasil akhir dari hasil tidak menerima pasien baru dari 75 menjadi 80, tidak melakukan pengukuran tekanan darah dari 75 menjadi 85, tidak melakukan pengukuran suhu termometer digital dari 90 menjadi 95, tidak mencuci tangan dengan air dan sabun dari 75 menjadi 85, tidak memberikan obat intravena dari 55 menjadi 80, dan hasil akhiran tadinya 74 menjadi lebih baik, yaitu 85%. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya perubahan yang lebih baik setelah dilakukan implementasi keperawatan. Kesimpulan dari hasil implementasi plan of action dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan hasil yang antara sebelum dan sesudah dilaksanakan implementasi plan of action di ruang pelamboyan Rumah Sakit Pelita Harapan, yaitu meningkat pada angka 60-95%. Dengan demikian, pelaksanaan plan of action yang dilaksanakan mahasiswa Prodi Nurse Stikes Yogyakarta
berjalan dengan baik sesuai dengan target hasil yang dicapai. Nah, itulah jadi penyampaian hasil. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Fenki. Selanjutnya ini untuk video implementasi dari instrumen A. Tanya saja kepada saudari Tila untuk mengajukan video. Angka 110 hingga 119 mmHg. Untuk stadium yang terakhir, yaitu stadium 4 atau stadium sangat berat, sistoliknya berada pada angka lebih dari 209 mmHg, sedangkan diastoliknya berada pada angka lebih dari 119 mmHg. Adapun penyebab hipertensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena elastisitas dini otaknya menurun, kemudian ada katup jantungnya menebal dan menjadi kaku, kemudian ada kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 20 tahun, lalu ada kemampuan jantung memompa darah menurun menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya juga ikut menurun, kehilangan elastisitas pembuluh darah. Hal ini terjadi karena apa? Karena kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk mengangkut oksigen. Kemudian meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. Kemudian untuk tanda dan gejala dari hipertensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sakit kepala, kemudian kelelahan, mual, muntah, sesak napas, dan gelisah. Adapun patofisiologi dari penyakit hipertensi, mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jarak saraf simpatis yang berlangsung ke bawah ke korda spinalis dan keluar ke kolumna medula spinalis, ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor diantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetilkolin yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, di mana dengan dilepaskannya norepinefrin mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokonstriksi. Individu dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ini adalah merupakan gambaran dari pathway yang mana ada faktor risiko dan ada etiologi. Nah, jika dilihat dari perjalanan penyakit, untuk faktor risiko itu ada hipertensi primer, kemudian dari etiologinya sendiri ada hipertensi sekunder. Dari hipertensi primer dan hipertensi sekunder ini
mengakibatkan hilangnya elastisitas jaringan ikat. Kemudian dapat mengakibatkan juga terjadinya aterosklerosis, kemudian penurunan relaksasi otot pada pembuluh darah, kemudian dari penyebab hipertensi primer maupun sekunder ini dapat mengakibatkan mual muntah, dan ada lagi salah satunya kekurangan informasi yang didapatkan. Nah, pertama kita akan bahas satu persatu dulu, dimulai dari hilangnya elastisitas jaringan ikat. Ini mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi vasokonstriksi pembuluh darah ini diakibatkan oleh 3. Yang pertama itu adalah hilangnya elastisitas jaringan ikat, kemudian aterosklerosis, kemudian juga penurunan relaksi otot polos di pembuluh darah. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah. Nah, dari vasokonstriksi pembuluh darah ini dapat muncul masalah keperawatan, yaitu resiko tinggi penurunan curah jantung. Kemudian dari vasokonstriksi pembuluh darah ini mengakibatkan curah jantung menjadi menurun, penurunan volume ekstrasel dan perfusi renal, dan hal ini di ginjal ya. Kemudian terjadinya iskemik pada ginjal, yang mana iskemik pada ginjal ini mengakibatkan keluarnya renin, yang mana renin ini akan memproduksi angiotensinogen, kemudian angiotensin 1. Nah, dari angiotensin 1 ini mengakibatkan terjadi proses vasokonstriktor atau vasokonstriksi ya, jadi dilepaskannya angiotensin 2, lalu dikeluarkannya aldosteron. Nah, aldosteron ini akan mengakibatkan pertukaran ion yang terjadi pada tubulus ginjal. Nah, apabila terjadi pertukaran ion di tubulus ginjal, maka akan terjadi reabsorpsi natrium dan air, yang mana akan mengakibatkan sekresi dari kalium, kemudian itu akan meningkat. Nah, di mana hal ini terjadi, maka akan terjadi peningkatan volume cairan ekstrasel, yang mana mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Nah, dari tekanan darah yang meningkat ini mengakibatkan tekanan intravaskular atau di dalam pembuluh darah itu menjadi meningkat, sehingga pembuluh darah tekanannya juga ikut meningkat. Jadi tekanan di intravaskular meningkat, tekanan pembuluh darah apabila itu terjadi di otak, maka tekanan darah di pembuluh darah di otak itu juga akan meningkat. Nah, dari sini akan mengakibatkan muncul masalah keperawatan, yaitu gangguan rasa nyaman nyeri. Nah, kita kembali lagi ke atas, di mana terjadi penyempitan pembuluh darah. Ini mengakibatkan tahanan dari periferi itu meningkat, sehingga suplai oksigen yang harusnya didapatkan oleh pembuluh darah itu berkurang. Nah, oksigen ini kita tahu sendiri bahwa oksigen ini mengangkut nutrisi atau nutrien dari sel ya, dari menuju ke sel. Jadi apabila suplai oksigen dan nutrien ini tidak maksimal, mengakibatkan intoleransi aktivitas. Dari kejadian mual dan muntah mengakibatkan intake yang masuk itu juga menjadi menurun. Nah, di sini ada masalah keperawatan yang muncul, yaitu gangguan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Apabila terjadi masalah keperawatan ini akan memunculkan kelemahan. Nah, kelemahan ini mengakibatkan defisit motorik. Nah, apabila seseorang mengalami defisit motorik, maksudnya di sini adalah motorik, mobilitasnya menjadi menurun. Nah, di sini mengakibatkan bisa muncul masalah keperawatan, yaitu risiko cedera. Dari risiko cedera ini ada ternyata penyebab lain yang bisa mengakibatkan risiko cedera. Yang mana tadi, apabila tekanan di intrakranial meningkat, mengakibatkan TIK meningkat, kemudian diikuti dengan TIO, ya, okulernya juga meningkat, mengakibatkan gangguan penglihatan dan defisit pandang. Ya, jadi pembatasan dan pengurangan pendidikan dalam pemberian obat antihipertensi, di mana mempunyai efektivitas yang tinggi, kemudian ada jenis kalsium, golongan penghambat konversi renin-angiotensin. Nah, lengkap. Perawat yang bertugas atau perawat yang melakukan pengkajian namanya juga harus tertera lengkap pada format pengkajian. Nah, saya akan membahas di sini secara umum terkait dengan pengkajian.
kajian, aktivitas dan istirahat. Kemudian bisa dilihat misalnya di aktivitas dan istirahat bagaimana gejalanya, apakah ada kelemahan, letih, napasnya menjadi sesak, kemudian kita langsung ke implementasi aja ya Philo, biar menghemat waktu juga. tensi jantungnya bisa, kemudian bisa menangis, banyak berat, napasannya seperti menghela napas, kemudian peningkatan pola bicara yang seperti tergesa-gigi, garam. Nah, ini harus diperhatikan pada pasien-pasien, ditanyakan apakah makanannya itu tinggi garam, kemudian apakah menyukai makanan atau tidak. Sedangkan di sini nanti akan dilihat lagi untuk edukasi, apakah mereka paham faktor risiko dari hipertensi itu apa, misalnya dari faktor risiko keluarga, apakah punya penyakit jantung, apakah punya penyakit DM. Nah, ini harus diperhatikan. Dan ada rencana pemulangan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan masalah perfusi perifer tidak efektif dapat diatasi dengan indikator sebagai berikut. Berdasarkan SLKI di halaman 84 tentang perfusi perifer ada indikator terkait dengan kemudian identifikasi faktor resiko gangguan sirkulasi, monitor panas, anjurkan berolahraga rutin, anjurkan mengecek air mandi untuk menghindari, ajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi, informasikan tanda dan yang tidak biasa saat istirahat, kemudian apakah lukanya sembuh atau lukanya lama baru terjadi penyembuhan, kemudian menghilangnya rasa neuronya berkurang ya, sensorinya mengalami penurunan. Kemudian untuk kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat kepada pasien. Bantuan untuk berpindah, kemudian baiklah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan perawat yang hadir di hari ini, dan kami memohon maaf jika dalam penyampaian materi ini ada yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ya. Nanti sekalian aja komentarnya di belakang. Ini yang kelompok project apa? A, B atau C ya? Ini yang project A, B atau C? Yang project A, Ibu. Yang Project SAK. A. Oke. Habis ini kita out terus masuk lagi, siap-siap yang project B dan project C ya. Ya, Bu. Oke. Kita end-kan dulu aja ya, biar kita masuk lagi, oke? Baik, Bu.